Jadi latar belakang agama M ya. Terus ini kira-kira ketemu di kereta ya, karena di sini ada stasiun ya. Baik. Oke. Boleh ya. Baik. Oke. Halo Mas. Iya Mas. Ya. Oke. Mau kemana Mas? Mau ke Semarang. Oh ke Semarang. Wah itu tadi ya. Ya sejauh lagi lah ya sampai. Namanya saya Mas. Mahfud. Oh. Mas Mahfud tadi ya. Oh. Wah ini. Wah hakim ya. Wah luar biasa. Baik Mas Mahfud. Mas Mahfud ini asal mana? Asal Batam. Oh Batam. Batam atau Batam? Batam. Oh Batam. Ya ya. Batam. Oh saya juga kemarin Batam karena nonton ini ya. Iya. Oh iya iya. Ada korban? Ada. Oh ada ya. Hanya rumah-rumah Ya yang rumah ya. Kalau yang itu nggak ada ya. tidak ada. Oh tidak ada. Tapi sebenarnya kayaknya ada bencana di sebelahnya ya. Di kabupaten sebelahnya di Pekalongan ya. Iya. Ada desa yang motor ya. Iya. Saya kemarin ke sana Mas. Ada satu orang meninggal semua. Pak Agus, istrinya dan anaknya semua meninggal. Oh iya. Iya iya. Banjir bandang ya. Iya dan longsor. Iya. Mereka tertimbun dan meninggal semua. Dan ditemukan ada satu uang satu tas milik dari Pak Agus itu. Iya. Dia mungkin punya banyak uang tapi tidak punya nyawa ya. Maksud mati banyak uang. Kita semua akan dipanggil Tuhan ya. Iya. Ya, harapannya nanti bisa masuk ke tempat yang paling baik ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, tapi untuk bisa masuk ke sana kan bisa harus bersih dulu ya. Mas. Iya. Kalau untuk Mas Mahfud, kira-kira bagaimana ya supaya dosa itu bisa diampuni? Ya harus banyak sedekah dan pahala. Oh, luar biasa ya. Jadi melakukan sedekah itu setiap hari, setiap tahun, bagaimana? Ya setiap tahun. Oh, setiap tahun. Oh, zakat ya. Zakat. Oh, zakat. Sedekah ya. Setiap hari ya. Biasanya bagi-bagi nasi ya. Iya. Pakai miskin. Oh, kalau kita misalnya sudah sedekah, kira-kira apakah dosa kita bisa diampuni? Ya insya Allah. Insya Allah ya. Kalau begitu, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan supaya dosa itu bisa diampuni? Ya yang setahu saya yang pada umumnya nanti pahala kita akan ditimbang. Oh, ditimbang. Mana yang lebih besar? Oh, gitu ya. Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Oh, gitu ya. Oh, nanti kalau banyak amalnya, banyak sedekahnya nanti. Insya Allah masuk surga. Oh, masuk surga. Iya. Artinya kalau dosa sudah melakukan amal, dosa sudah diampuni ya? Iya. Oh, kalau masuk bagaimana? Sudah? Sepertinya belum. Oh, belum ya? Iya. Apa lagi kalau begitu yang harus dilakukan oleh anak supaya dosa itu bisa diampuni? Ya itu saja. Ya berbuat baik. Berbuat baik ya. Ibadah ya. Iya. Waktunya lancar ya. Tidak juga. Tidak ada. Jadi Mas, kalau misalnya kita sudah bersedekah, berbuat baik, terus mungkin beribadah, itu sudah dilakukan semua secara ikhlas. Apakah itu menjadi dosa-dosa diampuni? Tidak mas. Tidak ya. Tidak ya. Iya. Kira-kira kapan dosa kita bisa diampuni? Tidak lunas-lunas ya. Oh, tidak lunas-lunas. Berat ya Mas ya? Iya. Dan kalau kita nanti dipanggil, kita nggak tahu kapan waktunya, jadwalnya kita nggak tahu. Kalau nanti kita mati di akhir nanti akan ada sesuatu. Ya urusan Allah. Iya, itu Allah Taala. Iya. Itu kembali kepada urusan Allah. Kita nggak tahu ya. Iya. Tapi begini Mas, yang saya percaya gitu. Bedanya begini. Dosa saya sudah diampuni. Bukan karena saya baik yang itu dosa. Siapa tahu Mas Mahfud lebih baik dari saya. Tapi saya berkata bahwa dosa saya diampuni bukan karena saya baik, tapi Tuhan yang baik yang sudah mengurus dosa saya. Ceritanya begini. Jadi Allah untuk mengutus kita manusia, dia mengutus pribadi namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Dia bersama-sama dengan Allah di situ. Lalu dia lahir ke dunia, lahirnya beda dengan semua manusia. Bedanya apa? Dia lahir dari seorang perawan namanya Sri Maryam. Ketika mengandung, bukan dari benih laki-laki, tapi dari roh suci, dari kandungan Allah. Nah, singkat cerita, dia lahir ke dunia.
Ketika dia lewat dunia, dia hidupnya beda dengan semua manusia. Bedanya apa? Kalau semua manusia pasti ada dosa, tapi Isa masih tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah bunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mungkin. Maka dia pernah puasa 40 hari 40 malam, tidak makan. Digodai oleh setan dengan berbagai macam godaan, namun dia tidak terjadi dosa. Dan Isa Al-Masih ini bukan dari orang yang beragama fanatik. Ya, dia orang yang sederhana. Dan dia meskipun dia bukan orang yang beragama fanatik, dia suka menolong orang. Ya, bukan orang yang kaya. Ya, dia suka menolong orang. Kadang-kadang orang yang fanatik mengaku dia. Dan ini mas, dia banyak melakukan hal-hal yang di luar sana. Contohnya orang yang sakit boleh disembuhkan, orang yang lumpuh disembuhkan, bahkan yang buta bisa melihat, yang kerasukan disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan di situ. Ya. Tapi begini mas Mahfud, ketika dia masih muda dia pernah mengatakan kepada para pengikutnya bahwa dia sembuh. Memang semua orang masih mati ya. Kira-kira mas tahu kenapa dia mengatakan dia harus mati? Ya tahu, memang belum banyak orang tahu. Karena jawabannya ada di dalam kitab Taurat. Pernah baca kitab Taurat? Iya, kitab Taurat. Pernah baca? Oh, luar biasa. Jadi kitab Taurat itu mengisahkan tentang manusia pertama. Siapa manusia pertama? Nabi Adam. Betul. Nabi Adam diciptakan dari tubuh tanah, sementara istrinya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Mereka oleh Tuhan ditempatkan di suatu taman yang indah namanya Taman Eden seperti Firdaus. Di sana mereka boleh melakukan apa saja, tapi ada yang dilarang. Masih ingat mas yang dilarang? Iya. Apa itu? Makan buah itu ya. Makan buah ya. Iya. Tapi bukan semua buah dilarang, tapi Iya. ada satu buah yang dilarang, yaitu buah kuldi. Nah, yang menarik, kenapa semua buah boleh dimakan atau buah kuldi tidak? Alasannya apa? Tidak tahu saya. Tidak tahu ya? Ya, karena ada alasan. Dan ini memang alasan tidak banyak orang tahu. Alasannya begini, Allah berkata, kamu tidak boleh makan itu ada, karena kalau kamu makan, kamu akan itu dalam dosa. Harusnya itu berat, dosa itu mau. Nah, singkat cerita ada ini menjadi ular, kemudian Siti Hawa terkena bau. Siti Hawa tergoda, diambil buah itu dan dimakan dan akhirnya mereka berbuah. Setelah mereka makan, apa yang terjadi? Mereka berdosa. Ya. Jadi setelah mereka makan tiba-tiba mereka sadar kalau selama itu mereka belajar dan akhirnya mereka belajar. Ternyata akibat dari dosa mereka merasakan rasanya. Dan itu akhirnya mereka mengambil jauh setan. Pakai pertama dari jauhnya. Nah, selain itu juga ada rasa yang lain yang muncul akibat dosa yang mereka lakukan. Apa itu? Mereka takut karena apa? Takut dipilih Tuhan. Karena Tuhan masalah. Oleh karena itu mereka bersembunyi dari keluarga Tuhan. Tapi tidak ada manusia bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu dia tidak ada Tuhan. Nah, karena Tuhan tahu lalu Tuhan menghukum mereka dan hukuman itu dan terjadi sampai sekarang. Mas tahu hukumannya apa? Tidak tahu. Ya, belum banyak orang tahu. Hukumannya begini. Yang saudara Adam, karena kau makan buah yang keluaran, kamu sebanyak itu dan keturunanmu akan mengalami kesusahan mencari makan. Iya. Sampai sekarang ya, kaum laki-laki, kaum Adam mencari makan susah. Hukuman yang kedua jatuh kepada Siti Hawa dan terjadi sampai sekarang. Apa itu? Mungkin Mas tahu. Terus apa ya? Itu ya. Ya, Melahirkan. ya. Siti Hawa dihukum yaitu kesakitan mengandung ya. Yang hukuman yang ketiga adalah hukuman sirah yang humanis, yaitu berjalan dengan terus. Tapi Tuhan mengatakan lahir dari keturunan perempuan yang akan memberikan walaupun ketika akan berbeda. Tuhan sedang membuatkan adanya keselamatan manusia dari seluruh dosa dan dari berbagai mana akan lahir dari keturunan dari perempuan yang akan merupakan kepala. Nah, Mas, kalau kita melihat cerita ini, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa pada akhirnya diusir keluar dari kamar itu tidak boleh kembali. Dan pada akhir ceritanya mereka mati. Saya mau begini, mereka orang baik, amal mereka banyak. Mestinya amal mereka lebih banyak dari kita ya. Berapa kali mereka melakukan dosa sehingga itu pada orang mereka? Satu kali. Seperti yang saya tadi, amal mereka banyak ya. Dosanya berapa? Amal mereka banyak, dosa mereka satu. Kalau ditimbang, kira-kira berapa?
Amal yang banyak bisa satu kali itu berapa? Amal yang banyak? Iya. Kok hidup itu daripada orang lain? Padahal orang banyak berpikir sekarang ya, oh nanti kalau kita di akhirat ditimbang amalnya dan dosanya kalau banyak amalnya akan masuk surga. Ini Nabi Adam namanya banyak dengan satu hidup dan diusir dari surga. Jadi ada banyak orang yang berpikir itu harusnya di mana banyak amal juga itu. Iya. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan itu sangat Iya. ya, jadi orang yang bisa disucikan harus dengan cara Tuhan bukan dengan amal dan dosa. Nah, karena itu Tuhan menjadikan pengalaman manusia. Yang Tuhan pengalaman itu dibuat berbeda dengan yang lainnya. Dari lahirnya, hidupnya, dan hidupnya. Siapa itu? Tidak lain yang melakukan pribadi yang dibuat beda dari yang lain adalah Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa mereka berbuat dosa, mereka tanya ya. Iya. Mereka berpakaian dari daun. Iya. Tuhan menggantikan pakaian mereka dari daun itu dengan apa? Dengan kulit Binatang. Kenapa dari kulit binatang? Supaya lebih awet. Supaya lebih awet. Nah, Mas tahu binatang kalau yang kulitnya mati nggak? Mati. Mati artinya ada yang dikorban. Iya. Jadi supaya bisa menyelesaikan itu harus ada yang dikorban. Ternyata sejak manusia pertama oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia harus ada yang dikorban. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Nenek kita itu oleh para nabi melakukan kurban. Ada dan Hawa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua yang kita melakukan kurban. Dan sesuai dengan kitab suci Taurat, Zabur, Quran Nabi dan itu mengatakan tanpa pengorbanan darah dosa manusia tidak bisa diampuni. Supaya dosa manusia diampuni harus ada yang dikorbankan. Nah, oleh karena itu Isa Al-Masih datang ke dunia ini. Jadi Isa Al-Masih datang ke dunia ini hidup sejalan dengan Nabi Yahya. Pernah ini Nabi Yahya. Iya. Nabi Yahya bukan banyak orang yang menjadi Isa Al-Masih dan berkata begini. Lihat anak domba Allah datang menembus dosa dunia. Nah, menarik. Ada tamu ya. Ya, silakan. Ya, oke. Tadi saya satu mana ya mas? Iya. Iya. Oh ya, nantinya ya di depan banyak orang yang menuju Isa Al-Masih dan berkata, lihat anak Allah datang untuk menjadi dunia. Isa Al-Masih seorang manusia, tapi oleh Nabi Yahya disebut anak domba. Aneh ya, menarik ya. Tapi ini benar. Kenapa? Anak domba itu binatang korban dan Isa Al-Masih ditentukan oleh Tuhan menjadi korban. Korban harus mati. Oleh karena itu waktu mudanya Isa Al-Masih mengatakan dirinya harus mati. Itu alasannya. Alasan kenapa Isa Al-Masih mengatakan dirinya harus mati karena dia harus menjadi korban untuk menembus manusia. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada orang jahat dan kepada para imam. Dia dibunuh. Iya. Tangan dan kakinya dipaku di atas kayu palsu. Dia mati sebagai korban. Sebelum bahwa dia berkata begini, sudah selesai. Sudah manusia. Sudah selesai ketika dia wafat. Lalu dia dikuburkan, namun pada hari yang ketiga dia bangkit lagi dan menampakkan diri kepada banyak orang, para pengikutnya selama 40 hari. Dan pada hari yang ke-40 dia terangkat naik ke surga. Dia ada di surga terus dia akan surga. Dan dia akan datang ke dunia lagi untuk menjemput para pengikutnya untuk menyakiti orang surga dan orang. Nah, jadi mas, siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan yang tadi dan percaya dengan hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka akan diselamatkan. Saya berkata bahwa berusaha saya selalu bukan cara saya yang baik, tapi Tuhan yang baik yang sudah memberikan rahmat pengampunan dosa melalui pengorbanan Isa Al-Masih. Iya. Pernah dengar cerita itu mas? Iya. Pernah dengar ya? Pernah. Oh iya. Masuk akal mas? Masuk akal. Masuk akal ya? Masuk akal dan kalau usaha kita saja dengan amal ibadah kita tidak cukup, kita perlu rahmat dari Tuhan. Iya. Dan rahmat itu ditunjukkan melalui pengorbanan Isa Al-Masih sebagai tebusan dosa kita. Dia mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Masuk akal ya? Masuk akal. Apakah Mas Mahmud mau percaya bahwa Isa Al-Masih telah menjadi korban untuk dosa kita? Iya.
kalau kamu mengaku dengan mulut bahwa Isa pada junjungan yang lain, saya dalam hati bahwa saya telah dibangkitkan dari antara mati selamat. Iya. Kalau mana? Amin. Hah? Ya saya tetap selamat dengan selamat ya. Jadi setiap orang yang mau percaya akan jalan. Amin. Ya, kalau Mas mau, mari kita menerima keselamatan itu dengan rasa syukur dalam doa. Iya. Mari kita berdoa ya, Mas. Ya, Mas bisa mengikuti apa yang saya katakan. Iya. Mari berdoa ya. Iya. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. saya sadar, saya orang berdosa, Saya orang berdosa yang layak dihukum, yang layak dihukum karena dosa saya. Namun hari ini saya mau bertobat, bertobat. saya mau percaya, Saya mau percaya tidak bisa masih dalam bersama tidak pengampunan, ada pengampunan, melalui pengorbanan, pengorbanan, tiap kematiannya, dan kematian dan kebangkitannya, dan kebangkitannya. ada keselamatan. Ada keselamatan. Hari ini Hari ini saya mau menerima keselamatan itu. keselamatan itu. Dalam nama Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan, pimpinlah saya pimpinlah saya ke dalam ke dalam jalan yang benar. jalan yang benar. Dalam nama Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan, saya berdoa. saya berdoa. Amin. 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 Amin.